Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Bab 1121 sampai bab 1130. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1121, tentukan takdirmu. Sebelum Meige mengeluarkan koin emas di lengan bajunya, Ren Xiaosu belum pernah melihat mata uang negara sihir karena dia tidak membutuhkannya. Dalam beberapa mitos, kata yang diwakili oleh koin adalah takdir. Bukan seberapa spesial sebuah koin, tetapi orang terbiasa menggunakan koin untuk menentukan nasib mereka sendiri. Misalnya, melempar koin memutuskan Anda akan ke kiri atau kanan, misalnya, melempar koin untuk memutuskan apakah Anda ingin makan malam, misalnya. Melempar koin untuk memutuskan apakah Anda ingin menjadi orang baik atau orang jahat. Koin yang dilemparkan akan membuat suara yang menyenangkan ketika berputar di udara, dan kemudian ketika jatuh lagi, beberapa takdir akan hancur. Ren Xiaosu mengambil koin emas dan tersenyum, tetapi orang yang ia cari semuanya ada di koin. Apa yang terjadi? Dia menjentikkan koin itu tinggi-tinggi dengan ibu jarinya. Koin emas bersinar terang ke api unggun, dan kepala Tudor dan Norman berganti-ganti dalam cahaya yang mulia ini. Ketika mencapai titik tertinggi, kecepatan mulai melambat, dan kemudian terbalik, dan koin yang mewakili nasib kembali ke Ren Xiaosu. Meige dengan penasaran berkata, apa yang kamu lakukan? Gunakan koin untuk menentukan nasib, jawab Ren Xiaosu sambil tersenyum. Jangan percaya ini, kata Meige santai, bagaimana seseorang bisa menentukan nasibnya sendiri dengan koin. Ren Xiaosu merentangkan telapak tangannya, kepala-kepala Tudor baru saja muncul, dia berkata sambil tersenyum, aku tidak mau melempar koin tergantung pada takdirku. Meige ragu-ragu dan bertanya, apa itu? Ren Xiaosu mengembalikan koin emas ke Meige, gunakan untuk memutuskan nasib orang lain. Ketika api unggun bergoyang, Meige tiba-tiba merasa bahwa temperamen dan nada bicara Ren Xiaosu pada saat ini membawa sikap sombong yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Faktanya, mata uang yang dilihat Ren Xiaosu adalah mereka yang telah meninggal. Sebagai contoh, mata uang King adalah kakek buyut King Hua. Dan mata uang Northwest adalah komandan generasi keempat Angkatan Darat Northwest. Oleh karena itu, perilaku negara penyihir sebagai potret orang yang hidup sebagai potret kepala koin membuat Ren Xiaosu sedikit terkejut. Tapi tidak masalah, dia hanya mengubah kedua orang ini menjadi orang mati. Dari tujuan mendasar negara penyihir barat, Ren Xiaosu akan mengimplementasikan rencananya Daxing Northwest 3.0. Jadi apa rencana Daxing Northwest 3.0? Tentu saja, di satu sisi, itu meningkatkan daya saing inti Northwest, dan di sisi lain, itu memecahkan bahaya tersembunyi dari negara sihir itu untuk selamanya. Ren Xiaosu pernah berdiskusi mendalam dengan P5092. P5092 mengatakan bahwa akan ada perang antara klan Barat Laut dan Wang cepat atau lambat. Meskipun Wang sekarang telah menyatukan Central Plains dan menyelesaikan serangkaian prestasi yang tampaknya mustahil, nama Wang Shengzi pasti akan turun dalam sejarah. Tapi cita-cita Wang Shengzi tidak akan berhenti di situ. Oleh karena itu, jika Ren Xiaosu ingin Northwest untuk memenangkan lebih banyak peluang dalam perang di masa depan, maka mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan kemungkinan menjadi musuh. Tampaknya negara penyihir tidak memiliki rencana untuk menyerang Barat Laut dalam waktu dekat, tetapi tidak ada hal mutlak di dunia ini, jika Kaisar Klan Wang datang ke negara sihir. Menilai dengan metode Wang sebelumnya, ini adalah hal yang sangat mungkin. Bahkan ada kemungkinan lain, utusan Wang mungkin sudah ada di kerajaan sihir. Kemudian, kali ini Ren Xiaosu datang ke negara sihir, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan kemampuan sihir negara sihir itu. Malam itu, P5092 paling tenang pernah berkata kepada Ren Xiaosu, Ren Xiaosu, ketika kamu kembali ke Barat Laut, kamu tidak akan lagi menjadi bocah lelaki yang hanya bisa mengikuti arus itu.
Komandan Zhang sudah mulai menyerahkan nasib barat laut kepadamu. Orang-orang juga mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menantikan Anda. Mungkin hari-hari ketika Anda hanya perlu mempertimbangkan apa yang Anda miliki untuk sarapan dan makan siang setiap hari sangat bahagia dan mudah. Mungkin juga sangat menyenangkan untuk pergi ke pasar dengan gadis kecil, tetapi nasib itu sudah ini bukan milikmu lagi. Kamu adalah pemimpin selanjutnya yang ditakdirkan ke Northwest. Kamu harus terlebih dahulu mencari tahu tanggung jawabmu. P5092, yang selalu tetap tenang, berkata. Saya mengatakan bahwa ini bukan untuk mengajari Anda apa Anda sebagai bawahan, tetapi saya sangat jelas bahwa setiap pembuluh darah Anda dan setiap tetes darah sudah siap. Jangan menolak, menerima itu. Jadi, Ren Xiaosu pergi ke benteng 178 sendirian keesokan harinya, menerima harapan dan tanggung jawab semua orang di Northwest. Dia datang ke negara penyihir, pada dasarnya untuk datang ke cincin pembunuhan. Penyihir-penyihir itu tidak bersalah, karena mereka juga menanggung hutang darah lebih dari 200.000 pahlawan di 178 benteng. Tentu saja, jika ada orang di sini yang dapat berkembang di barat laut, Ren Xiaosu tidak akan melewatkannya. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu tersenyum pada Mei Ge, apakah kamu tahu apa artinya Daxing Northwest? Mei Ge membeku sejenak, Daxing Northwest. Belum pernah mendengarnya. Tidak apa-apa, kamu akan tahu. Pada malam hari, seseorang tiba-tiba mengangkat tirai di kereta tempat penyihir kecil An-An berdiri. Sosok yang mengganti pakaian malam keluar dari mobil dan menyelinap ke arah evakuasi para bandit. Ketika dia tiba di medan perang, dia hanya bisa melihat tumpukan siput dan daging glasial yang perlahan mencair. An melihat sekeliling medan perang, dia melirik lingkaran sihir misterius di sebelah tubuh pemburu hadiah. Kemudian dia berkeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada kelainan lain di seluruh medan perang, jadi dia berbalik dan kembali ke kereta. Wanita itu telah menunggu An. Ketika dia melihat An-An kembali, dia bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Bandit-bandit itu seharusnya diinstruksikan oleh orang lain, dan para utusan itu adalah pemburu bayaran dari keluarga besar. Orang ini membunuh semua bandit yang tersisa. An melanjutkan, hanya saja belalang menangkap Kardinal Jangkrik, dan pemburu bayaran juga terbunuh, dan masih ada jejak darah setelah panggilan itu. Ini sangat aneh. Para pemburu hadiah semuanya ada di ambang keluarga penyihir. Karakter, bagaimana mungkin ada teknik rahasia darah yang mengikuti pemanggilan? Teknik rahasia itu haruslah kerabat darah pewaris yang akan menjadi pembedahan. Wanita itu berpikir sebentar dan berkata, pemburu bayaran umumnya adalah sosok pinggiran dari keluarga penyihir, tetapi ini tidak absolut. Beberapa pemburu bayaran sebenarnya bukan orang asing, tetapi anak-anak tidak sah. Anda juga tahu bahwa beberapa penyihir besar memiliki banyak ahli waris. Wajar jika memiliki ratusan anak yang tidak sah, dalam aturan organisasi penyihir, anak yang tidak sah tidak dapat diwarisi oleh penyihir. Maka satu-satunya cara adalah meninggalkan hubungan darah dan menjadi pemburu bayaran dalam keluarga. Tentu saja, anak-anak tidak sah seperti itu umumnya menderita. Penyihir hebat menyukainya, kalau tidak, ia tidak akan mengajarinya sihir secara khusus. Masih ada hal seperti itu, bahwa beberapa penyihir besar takut tertekan, kata An, dengan kesal. Dan, aku curiga ini adalah pemburu hadiah yang dikirim oleh keluarga Tudor, karena suhu di tempat itu rendah, masih ada banyak pemberat. Apakah keluarga Tudor, wanita itu bermeditasi, menurutmu dari siapa mereka? Mei Ge, kata An-An dengan tegas. Ren Xiaosu bertanya padaku pada malam yang sama ketika aku mengejarku, apakah aku dikirim oleh keluarga Tudor? Itu musuh yang sama dengan yang kita miliki, wanita itu tersenyum, mungkin pihak lain bisa memberi kita kejutan lain. Bab 1122, Perang. Awalnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa karavan akan menjadi lebih tertekan karena serangan bandit ini, hasilnya membuatnya secara tak terduga bahwa orang-orang di karavan tidak hanya merasa tertekan, tetapi malah tertawa dan tertawa. Pada malam ketika Qian Weining memukul mundur para bandit, banyak orang bahkan menyanyikan lagu-lagu dan menari seolah-olah merayakan kemenangan ini. Bahkan kedua domba itu bergabung. Ren Xiaosu bertanya pada Li Gongguo, apakah kamu tidak khawatir tentang bandit yang menyerang kita selanjutnya?
Dan jawaban ironis dan jujur Li Chenggong adalah, ada penembak seperti presiden kaya, apa yang kita khawatirkan. Pada saat ini, Qian Weining telah menjadi pahlawan dari seluruh karavan, atau jenis pahlawan super. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di negara sihir ini lebih optimis daripada orang-orang di dunia tengah, bahkan optimis. Karnaval berlangsung 4 jam di malam hari. Selama 4 jam ini, ratusan orang ingin menyimak channel Dongeng Donghua dan bersulang dengan Qian Weining. Untungnya, Qian Weining sendiri mabuk. Dia tidak minum setetes anggur. Ketika kerumunan sedang berpesta, Qian Weining menemukan Mego sendirian. Dia melirik Ren Xiaosu, dan kemudian berkata kepada Mego, "Tuan Mego yang terhormat, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda sendirian." Mei Ge tahu bahwa Qian Weining ingin membiarkan dirinya diangkat sebagai Xiaosu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir tentang pengikut saya. Hanya berbicara dengan kami jika ada masalah, jangan menghindari tabu." Qian Weining ragu-ragu untuk beberapa saat dan akhirnya berkata, "Tuan Mego, saya curiga ketika bandit datang untuk menyerang, seseorang diam-diam membantu kami. Sebelum Anda tahu identitas pihak lain, tolong jangan katakan apa-apa." Ren Xiaosu melirik Qian Weining di sebelahnya, dan mengatakan bahwa wakil presiden kamar dagang memiliki indera penciuman yang tajam, dan dia memperhatikan. Namun, Qian Weining menghindari bisikan ribuan karavan, tetapi secara akurat menyampaikan semua ide kepada Direktur Utama Xiaosu. Itu juga sangat sulit. Mego bingung, seseorang membantu kami secara rahasia. Di mana Ketua Qian mulai berbicara, Tuan Mego mungkin tidak mempercayainya, kata Qian Weining. Saya tahu berapa panas saya. Saya mungkin bisa mencapai tingkat hit 80% dengan panas saya, tetapi sama sekali tidak mungkin menjadi 100%. Ekspresi Ren Xiaosu di samping menjadi aneh, jadi dia pikir itu sangat jelas bagimu. Anda tahu hantu. Dalam proses Laosu membantu Qian Weining untuk membentuk reputasi penembak jitu, Ren Xiaosu sangat yakin bahwa hit rate lawan di malam hari bahkan tidak 10%. Pada awalnya Ren Xiaosu berpikir bahwa Qian Weining benar-benar memiliki pengetahuan sendiri, tetapi pada akhirnya dia melebih-lebihkan pihak lain. Mei Ge berpikir sejenak dan berkata, "Ketua Qian, tingkat hit 80% di malam hari sudah sangat kuat. Mengapa saya harus begitu rendah tangan? Anda lihat saya bahkan tidak bisa membungkuk dan menembakkan panah. Dalam jarak 5 meter Anda tidak dapat mencapai target, Anda jauh lebih baik daripada dia." Qian Weining ragu-ragu dan berkata, "Tapi begitu." Ren Xiaosu mencibir pada mereka berdua, tetapi tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Mei Ge berkata, "Ketua Qian berpikir, siapa yang mungkin membantu kami?" "Saya tidak tahu." Presiden Qian memandang Mego dengan serius, "Apakah itu Mego, Anda?" "Saya pikir hanya penyihir yang bisa melakukan itu." Mei Ge menggelengkan kepalanya, "Ini bukan aku tidak menembak saat bertarung." "Itu aneh." Qian Weining menundukkan kepalanya dengan perenungan, "Siapa yang akan membantu kita kecuali menyembunyikan identitas kita, apa tujuannya?" Ren Xiaosu, yang berada di samping, berkata, "Ini tidak sebagus Presiden Qian. Mari kita bicara secara terbuka. Apa yang akan Anda lakukan di Gen, dan siapa musuhnya, sehingga kami dapat membantu Anda menganalisisnya." Akibatnya, Qian Weining ragu-ragu untuk mendengar ini. Ketika kedua domba itu kembali, dia tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal, "Ini belum pagi, Tuan Mego beristirahat lebih awal." Berpura-pura menjadi hantu, Ren Xiaosupi menatap Mei Ge sambil tersenyum, "Menurutmu siapa yang benar-benar dijaga oleh produk ini?" "Tidak jelas. Anda juga tahu bahwa saya meninggalkan Yorkshire selama 2 tahun, dan presiden dari uang itu juga berada di Yorkshire, yang baru datang dalam 2 tahun terakhir," kata Mek. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, "Bagaimana hubungan antara keluarga Berkeley dan keluarga penyihir besar di ibu kota?" "Saya ingat Anda mengatakan bahwa keluarga Berkeley mengendalikan 6 kabupaten selatan, dan 4 dari mereka adalah kabupaten terbaik di negara sihir, kan?" "Ya," kata Mego. "Tetapi keluarga Berkeley selalu menjadi seorang pangeran. Saya belum pernah mendengar bahwa mereka memiliki kontak dengan ibu kota. Anggota keluarga mereka jarang pergi ke ibu kota. Saya biasa mendengar ketika keluarga saya masih di ibu kota."
Para remaja keluarga berkelahi agak tidak pada tempatnya di sana. Ini masalahnya, Ren Xiaosu berpikir sejenak. Ketika dunia yang bermasalah datang, orang-orang dengan ambisi dapat mencium pembusukan dinasti, sehingga membiarkan ambisi besar. Tidak lama setelah Ren Xiaosu datang ke negara sihir, ia melihat banyak orang yang tidak berbicara tentang kehidupan. Adegan ini bahkan membuatnya merasa bahwa negara sihir telah jauh dari benteng 178. Jika diasumsikan bahwa dinasti penyihir akan berubah, dan otoritas juga akan berubah, maka peran apa yang akan dimainkan keluarga berkelahi di dunia yang bermasalah ini? Tanah Pangeran dilahirkan untuk mengolah tanah burung hantu. Ren Xiaosu bertanya lagi, bagaimana persenjataan keluarga berkelahi? Ksatria pembakaran keluarga berkelahi selalu menjadi salah satu yang terbaik di kerajaan, kata Mego, ini bukan rahasia, dan jumlah ksatria pembakaran telah meningkat selama bertahun-tahun. Kalau begitu aku mungkin mengerti, kata Ren Xiaosu, tapi aku masih harus mencari petunjuk untuk melihat apakah aku bisa mengkonfirmasi dugaanku. Apa yang kamu temukan? Mego bertanya. Ren Xiaosu menunjuk seorang pria muda dan seorang wanita yang bernyanyi dan menari. Qian Weining telah merebut lebih dari 100 pita panjang dari para bandit. Kemarin dia membagikan 30 pita panjang kepada para pemuda ini, dan tiba-tiba aku tahu, orang-orang ini sangat mahir dalam postur membuka busur. Dan itu tidak terlihat seperti itu adalah pertama kalinya mereka menyentuh busur panjang. Ya, pertama kali kamu menyentuh busur seharusnya hampir seperti kamu, kata Mega serius. Ren Xiaosu menatap Meige dengan heran, ya. Tidak bisakah kau mencekikku, kata Mega sambil tersenyum. Ren Xiaosu tidak berniat untuk merawatnya, tetapi terus berkata, kamu mengatakan kepada saya sebelum busur dan anak panah itu selundupan, jadi dari mana orang-orang muda ini berasal? Anda curiga mereka dari militer, kata Mega. Tidak diragukan lagi, tetapi penegasan, Ren Xiaosu memandangi sekelompok orang muda, berpikir bahwa lebih dari 1000 orang yang membentuk karavan, setengah dari mereka berasal dari militer. Dan yang harus mereka lakukan adalah menyamar sebagai warga sipil dan berbicara dengan bebas. Kemakmuran dan cita-cita kota besar, lalu membawa perang ke kota-kota besar itu. Bab 1123. Konspirasi. Larut malam, orang-orang mabuk berbaring sporadis di kamp. Ren Xiaosu bersandar pada roda kereta dan pura-pura tidur. Tidak ada yang berjalan pada saat ini. Ren Xiaosu membuka matanya sedikit untuk mengamati semua orang, dan kemudian menuliskan semua yang mabuk. Ketika dia menilai, karavan ini terdiri dari banyak tentara keluarga berkelahi, sama sekali mustahil bagi para prajurit untuk mabuk selama misi. Karena itu, orang mabuk ini dapat dikecualikan terlebih dahulu. Sebagai hasil dari lingkaran pengamatan ini, Ren Xiaosu terkejut menemukan bahwa ada lebih sedikit pemalas di karavan daripada yang dia pikirkan. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedikit terkejut. Bukankah keluarga Li dan keluarga Liu mendesak Mege untuk pergi dengan cepat? Apakah itu konspirasi sendiri? Lalu Mege tidak terlalu memikirkan hal konyol dan putih manis ini, hanya setuju. Ren Xiaosu mengendalikan Laosu dengan tenang di sekitar karavan. Akibatnya, dia yakin akan beberapa penilaiannya. Karnaval baru saja berakhir, dan masih ada orang yang bertugas di samping mobil yang membawa tong-tong anggur di karavan. Salah satu bisnis utama Yorkshire adalah pembuatan anggur, dan kali ini barang-barang utama yang dikirim oleh kamar dagang ke Gen City juga merupakan anggur. Seluruh karavan memiliki ratusan gerobak sapi dan kereta kuda, dan seperempatnya adalah tong kayu ek yang diisi dengan minuman keras. Gerobak sapi dapat menampung 6 barel anggur, yang merupakan batas gerobak sapi. Ren Xiaosu sangat curiga bahwa ada hal-hal lain di tong kayu ek. Jika tidak maka tidak akan terlalu dalam dan tengah malam, dan orang-orang menjaga mereka menyimak channel Dongeng Donghua dengan semua penjaga mereka. Jas Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah karavan ini Qian Weining memimpin tim, atau komandan memiliki orang lain? Kafilah berangkat lagi pada subuh keesokan harinya. Qian Weining mengatakan bahwa mereka akan tiba di kota pertama di jalan, Kabupaten Fadus, pada sore hari. Ketika Ren Xiaosu berada di jalan, dia bertanya kepada Mego, apakah Kabupaten Fadus ini milik keluarga berkelahi? Mego mengangguk, ya, dan itu adalah salah satu kota penting keluarga berkelahi di selatan,
setengah dari ksatria pembakaran berkumpul di sini, dan lebih jauh ke utara, itu adalah wilayah keluarga Winston. Apa hubungan antara keluarga Winston dan keluarga Berkeley? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Winston tidak memiliki penyihir nyata, jadi keluarga Winston berada di depan keluarga Berkeley, lebih seperti seorang punggawa, jawab Mek. Mantan bocah Berkeley pergi ke Gen City untuk belajar, Winston anak-anak keluarga hanya akan membalikkan mereka. Jika keluarga Berkeley berkelahi dengan keluarga lain, keluarga Winston juga akan bersama keluarga Berkeley untuk pertama kalinya. Apakah ada hal lain? Ren Xiaosu bertanya ingin tahu. Oh, ya, beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Winston diam-diam bersumpah setia kepada keluarga Berkeley, tetapi ini semua rumor, jawab Mego. Aku khawatir itu bukan rumor, kata Ren Xiaosu tiba-tiba. Ingat, jangan percaya pada orang lain selain aku, termasuk dua domba, terutama ksatria yang dikirim oleh keluarga Li untuk melindungimu, seperti Mokes. Petik 2. Mego bingung, ada apa? Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, kamu konyol dan mudah konyol, kata Ren Xiaosu. Mego. Di malam hari, ketika karavan tiba di luar kota Vadus, Ren Xiaosu mengerutkan kening, kota-kota Yorkshire tidak memiliki tembok. Bagaimana Vadus bisa? Itu dibangun beberapa dekade yang lalu, mengatakan itu untuk mencegah binatang buas melukai orang-orang mereka, kata Mega acuh tak acuh. Namun, Ren Xiaosu tidak berpikir bahwa dinding yang kuat adalah untuk mencegah binatang buas. Penampilan dinding negara sihir cukup berbeda dari tembok penghalang di tengah bumi. Struktur utamanya lebih seperti kastil. Menara penjaga dan menara panah berdiri, dan itu terlihat seperti pistol panjang yang menunjuk ke langit. Dinding itu terbuat dari batu bata abu-abu. Di atas dinding berdiri tentara elit memegang bendera singa keluarga Berkeley di satu tangan, dan tangan lainnya digagang pedang pinggang. Seperti apa rupa bendera kerajaan sihir? Tanya Ren Xiaosu. Mei Ge ingat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia tidak menjawab sampai beberapa menit kemudian, itu adalah pola dari dua pedang panjang yang saling bersilangan. Di atas pedang panjang itu adalah mata yang nyata. Bukankah keluargamu pernah tinggal di Gen City sebelumnya? Kau bahkan tidak dapat mengingat ini, Ren Xiaosu bertanya-tanya. Bendera kota Gen telah lama ditarik. Awalnya, keluarga Norman mengganti bendera kota Gen dengan bendera perisai mereka. Kemudian, keluarga Tudor ingin mengganti kepala kota dengan bendera Haidongqing mereka. Mego dia mengangkat bahu dan menjawab. Hasil akhirnya adalah tidak ada seorang pun di kepala kota yang memasang spanduk, dan tidak ada yang telanjang. Ren Xiaosu tertegun sesaat. Dia mengatakan bahwa perjuangan di dalam negara penyihir telah begitu intens sejauh ini. Jelas, keluarga Norman dan keluarga Tudor juga tidak menghadapinya, yang merupakan kabar baik bagi mereka sendiri. Ketika karavan ingin memasuki gerbang kota, para prajurit yang berbaris di gerbang menghentikan mereka, dan sersan berbaju besi memerintahkan para prajurit periksa kendaraan mereka. Akibatnya, Qian Weining mendorong kuda itu ke depan dan berkata dengan keras, "Saya Qian Weining, Wakil Presiden Kamar Dagang Yorkshire. Semua dokumen bea cukai sudah disiapkan. Ada juga penyihir terhormat, Master Mego di belakang. Apakah dia membuang-buang waktu?" Prajurit di gerbang melirik ke arah belakang konvoi. Qian Weining menunjuk ke pelatih sersan Mege. Tanda di kereta itu adalah mata penglihatan sejati. Anda dapat pergi dan mengirim salam Anda kepada Tuan Mego. Ketika dia selesai berbicara, sersan mayor berjalan menuju kereta Mego, dan ketika dia berjalan, armor Kenya bergetar. Dia datang ke mobil Mego dan berlutut, "Ya Tuhan Mego." Mego mengangkat tirai mobil dan berkata, "Tolong bangun, saya baru saja melewati Kabupaten Vadus kali ini, dan saya akan melanjutkan ke utara kota Gen besok." Dimengerti, sersan utama berdiri dan memberi isyarat kepada para prajurit di gerbang, "Lepaskan, jangan tunda waktu Tuan Mego." Karavan perlahan bergerak lagi, mereka akan diperbaiki di pos di utara kota, di mana ada tempat perlindungan, serta pakan kuda dan jerami yang disiapkan untuk hewan. Ren Xiaosu memandang semua ini dengan diam-diam, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa kelompok itu mendesak Mego untuk pergi ke jalan. Orang-orang di bagian bawah negara penyihir ini memiliki penyembahan dan penyembahan penyihir yang tidak normal.
Kafilah telah membawa lebih banyak dokumen bea cukai, dan tidak semudah digunakan sebagai penyihir. Penyihir ada di tim, dan bahkan ketika melewati banyak kota dan kota, bahkan waktu untuk memeriksa barang dapat diselamatkan. Bahkan penjaga kota yang bersikeras melakukan inspeksi tidak akan diperiksa terlalu hati-hati. Oleh karena itu, manisnya Meige yang konyol dan putih digunakan oleh orang lain sebagai izin. Adapun Meige, dia dengan bangga berbisik kepada Ren Xiaosu, bagaimana kalau melihat orang sangat menghormati saya, apakah Anda ingin menjadi penyihir lebih? Yakinlah, kali ini saya akan membantu Anda memilih visi yang benar. Ren Xiaosu memutar matanya. Jika bukan dia yang mengikuti saat ini, dia membantu Mego memberkati kehidupan protagonis. Aku khawatir Mego bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Bab 1124, Cabang Barat Laut Daxing. Vaduz, sebagai kota penting keluarga Berkeley, memang sangat berbeda dari kota-kota Yorkshire. Setidaknya jalan-jalan di seluruh kota itu sudah jalan batu, bukan jalan tanah. Ketika karavan bepergian di jalan, tapal kuda yang dipaku dengan telapak tangan besi akan menginjak jalan batu, dan itu akan membuat suara yang sangat jernih. Di malam hari, cahaya keemasan terpantul dari barat, dan Ren Xiaosu juga bisa melihat bagian atas katedral di tengah kota yang jauh, dengan merpati putih berputar di langit. Di sebelah gereja, ada bangunan yang lebih mirip istana. Bangunannya semuanya merah, dan ada mata keemasan dari penglihatan sejati yang ditumpangkan di atap menara tertinggi di komunitas istana. Seolah-olah ada mata yang mengawasi orang-orang di seluruh kota. Ren Xiaosu bertanya, di mana itu? Itu adalah istana penyihir hebat keluarga Berkeley, yaitu menara penyihir, Mego menjelaskan, tapi dia seharusnya tidak berada di sini sekarang. Tempat tinggal orang lain adalah Berkeley. Ren Xiaosu mengeluh, lihat menara penyihir ini. Lalu lihat menara penyihirmu. Bagaimana kamu bisa memberitahu aku pada awalnya bahwa menara penyihirmu luar biasa? Meige berkata dengan wajah merah, punyaku sudah sangat bagus. Kamu belum melihat menara penyihir-penyihir kecil lainnya. Beberapa orang baru saja mencapai tanah dan bahkan tidak dapat membangun menara penyihir. Jika bukan karena gadis kecilmu dengan buah plum manis, biarkan para pelayan mengirimmu uang, aku khawatir kamu tidak bisa membangunnya. Gumam Ren Xiaosu. Momentum keluarga Tudor harus lebih dari keluarga Berkeley. Apakah kamu sudah memikirkannya? Namun, apakah baik untuk pacar kecilnya menikah? Petik 2. Setelah mendengar ini, Meige langsung cemas, apa yang Anda tahu, di mana ada perasaan sebenarnya dalam keluarga Tudor, ada ratusan kekasih mereka. Menikahi kekayaan semacam ini hanyalah kehidupan materi yang lebih baik, tetapi bagaimana? Semoga bahagia. Petik 2. Ren Xiaosu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, beberapa orang ingin masuk atau tidak, keluarga seperti apa pacar kecilmu? Keluarganya hanya moderat di gen. Awalnya, keluarganya tidak cocok dengan keluarga Tudor, tetapi ada penyihir besar yang mengatakan bahwa dia sangat berbakat dan cocok untuk menjadi penyihir, kata Mega sambil menghela nafas. Jelas, keluarga Tudor dapat memberikannya, dan saya tidak bisa, jadi saya bahkan tidak menulis kepadanya setelah saya kembali. Kenapa tidak menulis? Ren Xiaosu bertanya. Aku takut aku akan menunda dia, kata Mego, dan aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Tudor. Yah, itu hal yang baik untuk belajar melepaskan dan belajar untuk menyelesaikan, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, tapi kamu tidak perlu berkecil hati. Dengan saya di sini, Anda tidak bisa lebih buruk daripada keluarga Tudor. Membual lagi. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan pertanyaan, apakah dia akan menculik Mego? Bukannya dia tidak ingin membawa Mego ke barat laut, tetapi masalah baru muncul. Dia tidak bisa menculik semua orang di negara penyihir, maka tidak peduli berapa banyak penyihir yang dia hancurkan di sini, maka negara ini harus selalu ada. Titik. Bisa jadi orang yang memiliki otoritas di masa depan bukanlah seorang penyihir, dan kemudian orang-orang mulai menghidupkan kembali teknologi sebelum bencana. Saat ini, para penyihir dengan sengaja menekan naiknya tingkat teknologi, tetapi pada saat itu, kecepatan pengembangan teknologi dari negara penyihir juga akan sama dengan yang ada di Central Plains. Semua orang mulai mencari peradaban di masa lalu,
dan kemudian membawa mereka kembali ke dunia satu persatu. Pada saat itu, bagaimana Fortress 178 bisa bergaul dengan negara penyihir ini? Akankah ada perang lagi? Karena itu, haruskah saya mengambil semua orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan cocok untuk Daxing Northwest? Atau haruskah saya mengubah tempat ini menjadi Daxing Northwest Brand? Sejujurnya, Ren Xiaosu sebenarnya lebih condong ke yang terakhir. Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang cocok untuk menjadi penanggung jawab cabang Daxing Northwest? Apakah itu orang yang ambisius, atau apakah itu putih konyol? Jawabannya tentu saja konyol. Selama orang yang bertanggung jawab atas cabang ini patuh, Ren Xiaosu tidak benar-benar peduli tentang kemampuan orang yang bertanggung jawab, atau apa yang dapat berkembang di sini. Namun, dengan cara ini, jumlah pekerjaan yang harus Anda lakukan sendiri agak besar, setidaknya harus disepakati dengan semua keluarga penyihir. Sebelumnya, Meige mengatakan berapa banyak keluarga penyihir berasal dari negara penyihir. Tampaknya lebih dari 40. Pada saat ini, Meige muntah bahwa pro keluarganya sangat suka membual. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar berpikir tentang bagaimana mengubah seluruh negara penyihir menjadi cabang Daxing Northwest. Ren Xiaosu berpikir pada saat ini bahwa hal ini mungkin tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi jika meminjam kekuatannya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Dia mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat penyihir kecil An berada di belakang mereka. Tetapi mereka hanya melihat An dan Chen Cheng muncul dari gerbong dan masuk ke gang kecil di samping jalan. Ayo pergi ke pos pertama, aku akan menemuimu di malam hari. Ren Xiaosu melompat dari kereta setelah dia berkata, mengejar penyihir kecil dan menghilang. Di peternakan kuda, hanya Mego yang linglung, benar-benar tidak yakin tentang kegilaan apa yang dimiliki teman ini. Pada malam hari, kota Vadus cukup ramai, kerumunan orang ramai di jalan. Ketika Ren Xiaosu mengejar punggung penyihir kecil itu, dia tiba-tiba ditabrak kerumunan orang. Menyebabkan dia tiba-tiba kehilangan jejak target. Ren Xiaosu tidak terlalu terjerat dengan orang yang memukulnya, tetapi terus berjalan ke arah umum dan berjalan jauh ke jalan. Setelah mengejar setengah jam, penyihir kecil itu sudah lama menghilang, tetapi Ren Xiaosu sudah tahu kemana ia harus pergi. Juga, dia berbelok ke jalan batu dan perlahan-lahan mendengar suara dinding. Dia mendongak dan melihat bahwa toko pandai besi sedang sibuk di jalan pejalan kaki yang relatif jarang ini. Murid pendek itu berkeringat dan mendorong belok, dan pandai besi yang kuat memukul ban besi di talenan dengan palu. Ren Xiaosu datang ke toko pandai besi dan berkata sambil tersenyum, orang-orangmu mencuri barang yang salah. Pandai besi berjanggut dengan wajah besar berkata dengan dingin, saya pikir Anda telah menemukan tempat yang salah. Saat berbicara, pandai besi mengacungkan palu besar di tangannya, seakan takut orang lain tidak akan tahu seberapa kuat dia. Apakah Chen Cheng ada di dalam? Kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, masalah membiarkan mereka keluar, aku meminta mereka untuk menanyakan sesuatu. Tapi pandai besi itu sepertinya tidak mengerti apa-apa. Dia memandangi Ren Xiaosu dengan dingin, wah, jika kamu mencari masalah, kamu benar-benar di tempat yang salah. Benarkah? Ren Xiaosu menembak dengan cepat, ujung jari dengan ringan mengetuk tenggorokan pandai besi, dan pandai besi itu langsung memerah dan berbaring di tanah dengan batuk. Si magang kecil segera mengeluarkan ban pedang merah menyala dari kompor, dan Ren Xiaosu menatapnya dan tersenyum, tenang, dia baik-baik saja. Pekerja itu berbisik, apa yang kamu lakukan? Orang yang baru saja menabrakku di jalan mencuri hal yang salah. Ren Xiaosu tertawa. Penyihir kecil An dan Chen Cheng tampak hitam dan hitam dari toko pandai besi, apa yang kamu lakukan? Setelah melihat dua orang ini, Ren Xiaosu bahkan lebih bahagia. Dalam pelacakan ini, peralatan teknologi tidak diragukan lagi hancur. Bab 1125, berurusan dengan pemburu bayaran. Kekuatan Ren Xiaosu saat ini ditambah dengan kewaspadaannya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang biasa ingin mencuri sesuatu darinya tanpa menyadarinya. Jadi ketika dia ditabrak oleh seseorang di jalan, dia mendorong kapal dan membiarkan pihak lain mencuri pelacak. Pencuri itu mendapatkan pelacak kecil darinya dan tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa membawanya kembali ke master di belakang layar. Ini membantu Ren Xiaosu berhasil menemukan tempat persembunyian Chen Cheng dan penyihir kecil An.
Kejadian ini membuat Chen Cheng dan An sedikit tidak sadar. Mereka awalnya berencana mencuri dompet atau barang-barang pribadi Ren Xiaosu untuk semakin memperdalam pemahaman mereka tentang Ren Xiaosu. Akibatnya, mereka tidak tahu apa-apa, tetapi sebaliknya mereka menemukan tempat tinggal rahasia oleh Ren Xiaosu. Vaduz adalah kota yang penting, dan toko pandai besi yang mereka dirikan di Vaduz Li sebenarnya adalah salah satu rumah aman mereka yang lebih penting. Ketika beberapa dari mereka dalam bahaya, mereka dapat bersembunyi di ruang bawah tanah toko pandai besi sampai bahaya terangkat. Ada cukup ransum di ruang bawah tanah, dan identitas yang bisa mereka ganti. Rumah aman semacam ini adalah bagaimana mereka bisa menyingkirkan pesona para penyihir selama bertahun-tahun. Sekarang, rumah keselamatan ditemukan oleh Ren Xiaosu, dan pandai besi yang bertanggung jawab untuk menyamarkan rumah keselamatan itu dirobohkan oleh Ren Xiaosu. Dia menatap pria kuat yang hampir 2 meter dan tidak bisa berdiri sampai sekarang. Chen Cheng dan An mengangkat perasaan frustrasi yang tak berdaya. Ren Xiaosu tersenyum. Kamu tidak perlu terkejut, lagi pula, kamu telah belajar dari kedua domba itu bahwa aku bukan milik kerajaan sihir, bukan? Kecepatan perkembangan mungkin lebih cepat dari yang Anda pikirkan. An mendapatkan kembali ketenangannya terlebih dahulu. Apakah kamu datang menemui kami? Tunggu, biarkan aku memperbaiki pernyataanmu. Ren Xiaosu menemukan kursi dan duduk, meninggalkan karavan secara eksklusif di hadapanku dan dengan sengaja membawaku untuk meninggalkan karavan. Aku harus bertanya kepadamu apa yang terjadi padaku. Chen Cheng mengangkat pandai besi di masa lalu, dan kemudian berkata kepada Ren Xiaosu, siapa kamu, apa hubungan antara Ksatria dan Ren He? Ren Xiaosu berpikir sejenak, saya hanya ingin tahu apa yang harus dia lakukan dengan saya, jadi saya bisa menyampaikan informasi kepada Anda, jadi sudahkah Anda menyampaikan informasi saya? Dapatkah Anda memberitahu saya tentang organisasi Anda dan Anda hal-hal yang Anda ketahui? Chen Cheng dan An saling melirik, lalu penyihir kecil itu berkata, kami tidak tahu siapa yang kamu bicarakan, tapi kami sudah mendengarnya. Aku dengar itu kabar baik. Ren Xiaosu tersenyum, ceritakan lebih spesifik. Tapi kami belum tahu detailnya. Kami baru saja mendengar dari orang tua kami bahwa jika Anda ingin mengetahui lebih banyak informasi, Anda harus pergi ke Gen City bersama kami, kata An. Ren Xiaosu membeku sesaat, lalu tersenyum senang, kamu ingin membawaku ke Gen City, dan kemudian menggunakanku. Telapak tangan An Hui di kedua sisi tubuh tiba-tiba mengepal. Dia selalu merasa bahwa ketika mengobrol dengan remaja di depannya, semua pikirannya akan ditebak oleh pihak lain. Perasaan ini terlalu buruk, seolah-olah saya selalu pasif. Secara khusus, kami tidak akan menggunakan Anda, tetapi orang yang melindungi Anda. Dia sangat kuat, kami bersedia menggunakan ini sebagai dasar transaksi. Anda pergi ke Gen City untuk membantu kami melakukan sesuatu, dan kami membawa Anda. Aku ingin memberitahumu sesuatu, kata An dengan tenang. Ren Xiaosu berpikir selama 2 detik dan kemudian tertawa, maksudmu, bunuh orang yang lolos dari bandit. Ini adalah kekuatan tempur Lao Su, tetapi pihak lain tidak tahu bahwa Lao Su hanyalah salah satu dari kemampuannya. Ren Xiaosu tidak ingin menjelaskan, dia percaya bahwa kekuatan tempur puncak dari pertempuran jarak dekat Old Su ini akan membuat semua penyihir rapuh merasakan kejutan besar. Ya, suara An mereda, tidak masalah jika kamu tidak ingin pergi ke Gen City, tetapi apa yang ingin kamu ketahui, aku khawatir kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Ren Xiaosu memandang An dengan minat, saya yakin Anda tidak memiliki bala bantuan di Vaduz Li. Karena saya dapat menemukan tempat persembunyian Anda dan berani datang sendiri, bagaimana Anda masih memiliki kepercayaan diri untuk memberitahu saya dengan keras jika An mencibir, kami memiliki 2 penyihir di sini. Jika Anda pikir Anda sangat kuat, Anda mungkin juga mencobanya dengan kami. Begitu kata-kata itu jatuh, Ren Xiaosu menghambur ke depan Chen Cheng dan An, dan telapak tangannya yang baja mencengkeram leher mereka berdua. Mengangkatnya dan mengenai dinding-dinding toko pandai besi itu. Itu adalah kungfu pada saat ini bahwa mata nyata Chen Cheng dan An yang diam-diam tergenggam di tangan mereka jatuh dari tanah. Russell pernah menulis dalam garis besar ilmu sihir bahwa ketika dia menghadapi Ksatria Middle Earth, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan mantra.
Bahkan penyihir besar seperti Russell, penyihir berbakat dengan pengalaman yang kaya dalam pertempuran, dipukuli tanpa bantuan, apalagi penyihir kecil seperti Chen Cheng dan An An. Chen Cheng dan An An berjuang keras, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat menyingkirkan kendali Ren Xiaosu. Tepat ketika pandai besi dan pekerja magang ingin menyerang Ren Xiaosu tiba-tiba melepaskan tangannya dan mengambil langkah mundur, memungkinkan Chen Cheng dan An An jatuh ke tanah. Ren Xiaosu mengambil pedang panjang lawan dari tangan pandai besi, dan kemudian tiba-tiba mematahkan pedang dengan kedua tangan. Saya tidak bisa memegang senjata saya sendiri, dan masih berbicara dengan saya. Katakan pada orang tua Anda, saya akan pergi ke Gen City, dan jika tujuan Anda adalah menjadi musuh penyihir, maka kami memiliki minat yang sama. Adapun niat Anda untuk menggunakan ide-ide saya, lebih baik menyimpannya terlebih dahulu. Petik 2. Setelah berbicara, Ren Xiaosu keluar dari toko pandai besi, meninggalkan pandai besi dan An An dan orang lain untuk saling berhadapan. Sebelum ini, mereka belum pernah melihat musuh sekuat ini dengan kekuatan fisik murni, sehingga mereka terkena Ren Xiaosu. Pada saat itulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa remaja itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mengapa orang seperti itu menjadi kerabat penyihir kecil? Apa tujuan kedatangannya ke negara penyihir? Kata Chen Cheng kaget. Dan An An tidak puas dengan wajahnya, dia memandang ke arah pandai besi, Paman Gris, tolong sampaikan berita tentang dia ke kota Gen, dan biarkan ayah mereka berhati-hati. Yah, Gris mengangguk dengan serius. Seseorang seperti dia melakukan pekerjaan fisik, tentu saja, memahami betapa mengerikan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Ren Xiaosu. Semua orang di organisasi harus menganggap variabel ini yang akan tiba di Gen City dengan serius. Titik. Pada saat ini, Ren Xiaosu, yang telah meninggalkan toko pandai besi, sedikit lega. Ketika dia mematahkan pedang besi sekarang, dia benar-benar khawatir tentang kegagalannya. Untungnya, proses penempaan pihak lain tidak begitu baik. Kemudian muncul pertanyaan, Ren Xiaosu datang ke toko pandai besi mengikuti sistem penentuan posisi, tapi dia tidak menaruh benda ini pada Meige. Jadi, dia tersesat. Bab 1126, Panduan Wisata. Pada saat ini, orang-orang di toko pandai besi tidak pergi. Chen Cheng membantu pandai besi untuk memeriksa cedera, dan menemukan bahwa Gris baik-baik saja, dan hanya ada tanda merah yang tersisa di posisi di mana dia baru saja terkena Ren Xiaosu. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tanya Chen Cheng. Gris mengangguk, tembakan lawan sangat tepat. Saya merasa terengah-engah, sesak dada, dan batuk, tetapi semuanya baik-baik saja. Percayalah, ini membutuhkan kontrol fisik yang sangat kuat, bahkan yang paling kuat di Gen Gladiator mungkin tidak dapat melakukan ini. Pandai besi Gris ini sebelumnya adalah seorang gladiator dari kota Gen, dan ada dua jenis gladiator dari kota Gen. Salah satunya adalah pelayan dan pengikut keluarga penyihir, penyihir itu sendiri tidak mau mengambil risiko untuk bertarung. Jadi mereka membiarkan para gladiator mewakili diri mereka untuk berjuang demi kemuliaan keluarga mereka. Kedengarannya bagus, tapi itu benar-benar hanya hiburan perjudian untuk penyihir. Wisaya yang menang akan mengambil setengah dari kumpulan hadiah, dan separuh lainnya dari kumpulan hadiah akan disediakan untuk para petaruh. Jenis gladiator pertama ini biasanya menikmati aura yang dibawa oleh penyihir itu, dan sedang berjuang untuk penyihir pada saat ini, tetapi jika dia gagal dalam pertempuran, dia akan segera ditinggalkan oleh penyihir. Tipe kedua gladiator adalah secara sukarela menjadi anggota gladiator, mungkin dia kehilangan uang dalam perjudian, atau dia mungkin tergesa-gesa jika dia membutuhkan uang. Mereka akan bertarung di sana tanpa henti sampai mereka mati. Gris sendiri adalah seorang pandai besi. Untuk mendapatkan uang agar ayahnya sembuh, ia menjadi seorang gladiator. Ia juga salah satu gladiator paling terkenal di Gen. Kemudian, dia diselamatkan oleh pemimpin organisasi pemburu hadiah dan mengatur untuk menjaga rumah aman di Kastil Vadus. Gris sangat berterima kasih kepada pemimpin pemburu hadiah, dan juga menikmati kehidupan yang mudah sekarang. Namun, menikmati kemudahan bukan berarti kemampuan tempurmu terbengkalai, bahkan, Gris percaya bahwa jika dia kembali ke arena sekarang, dia masih bisa memenangkan pertempuran. Sebagai hasilnya,
Itu adalah Gris yang sangat percaya diri bahwa dia tidak dikalahkan oleh Ren Xiaosu. Gris berkata, pihak lain menggunakan cara bertarung saya yang paling percaya diri untuk dengan mudah menghancurkan kepercayaan diri saya. Chen Cheng dan An An saling melirik satu sama lain, mungkinkah itu karena kamu tidak berjaga-jaga terhadap tembakannya yang tiba-tiba? Tidak, kata Gris, aku cukup yakin bahwa bahkan jika aku berjaga-jaga, dia memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan tempurku dalam sekejap. Dengan itu, Gris menulis beberapa baris pada selembar kertas kecil, dan kemudian pergi ke kandang merpati di halaman belakang untuk mengambil merpati pos dan mengikatnya. Dia berkata kepada An An, masih belum mungkin untuk melepaskan merpati pos. Merpati pos di dekat gereja akan terbang keluar. Pada saat itu, merpati pos akan bercampur, untuk menghindari perhatian orang. Yah, An An mengangguk. Tiba-tiba Gris bertanya, apa yang terjadi dengan pemuda ini, mengapa tiba-tiba ada seorang guru yang hebat? An berkata dengan kutukan, apa yang luar biasa, ketika para bandit datang untuk menyerang karavan, apakah dia berani bersembunyi di balik kereta bersama Mego dan tidak berani bergerak? Apakah ada hal seperti itu? Gris bertanya dengan ragu, seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan para bandit, tergantung pada keahliannya. Kekuatan adalah satu hal, nyali adalah satu hal. An sangat marah. Dia diangkat seperti burung puyuh tadi. Itu terlalu memalukan. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan hanya marah, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi ingin mengatakannya. Pesan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar toko pandai besi, apakah Anda berbicara tentang saya? Ya, An An berbalik dan melihat dengan takjub bahwa Ren Xiaosu kebetulan berdiri di luar pintu, bagaimana mungkin kau kembali? Terlalu memalukan untuk didengar ketika seseorang membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain. Tentu saja, Ren Xiaosu tidak bisa mengatakan bahwa dia tersesat, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum. Saya khawatir kalian, dua pemburu hadiah akan ditangkap oleh keluarga berkelahi, jadi saya kembali untuk mengawal kamu, pindah. An An muntah, saya percaya Anda adalah hantu, apakah Anda takut kami akan pergi ke pelapor? Aku benar-benar tidak terlalu takut, kata Ren Xiaosu, ayolah, aku masih terburu-buru untuk makan. Chen Cheng dan An An melirik pedang panjang di leher mereka, jadi mereka memilih untuk menelan napas. Ren Xiaosu melihat bahwa kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan, dan kemudian mengembalikan kedua pedang panjang itu kepada Gris. Dalam perjalanan kembali, ceramah Chen Cheng tiba-tiba bertanya, seperti apa Cina hari ini? Saya mendengar bahwa Tiongkok masih sangat lemah. Lemah. Ren Xiaosu tersenyum, jadi 17 tahun yang lalu, kubu yang lemah di mulutmu mengalahkan pasukan negara sihir. Kalahkan. Chen Cheng membeku sejenak, tidakkah kamu mengatakan bahwa tentara kerajaan menang? Ren Xiaosu mencibir, siapa bilang? Keluarga kerajaan mengumumkan keluar bahwa itu memberi pelajaran tentang 178 benteng darah, tetapi kali ini keluarga kerajaan baik hati, sehingga tidak menyebabkan banyak pembunuhan. Jawab Chen Cheng. Aku benar-benar bahkan tidak punya wajah, aku berani membuatnya seperti ini, kata Ren Xiaosu. Benteng 178 telah berada dalam posisi yang lemah sebelumnya, setelah semua, kebangkitan industri militer telah dalam beberapa dekade terakhir. Namun, begitu industri militer di Turki tengah dihidupkan kembali, pasti tidak akan mungkin bagi penyihir untuk bertanding. Meskipun perang 17 tahun yang lalu adalah tragis, Benteng 178 memang memenangkan perang. Untuk menjaga reputasi mereka, organisasi sihir dan keluarga kerajaan dari negara sihir sebenarnya memilih untuk merusak hasil perang dan bersikeras agar mereka menang. Ren Xiaosu melirik Chen Cheng dan berkata, perang 17 tahun yang lalu adalah kemenangan bagi Cina dan Turki, dan Cina jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Tidak hanya berbicara tentang urusan militer, hanya berbicara tentang industri dasar dan infrastruktur perkotaan, itu sudah dibuang. Ada beberapa jalan di negara penyihir. Chen Cheng merindukan, ayah juga menyebutkan Middle Earth sebelumnya. Akan lebih baik jika saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, ketika saya mencari tahu apa yang terjadi dengan organisasi Anda, mungkin Anda juga dapat mengatur kelompok untuk mengunjungi gaya barat laut dari Benteng 178.
An tiba-tiba bertanya, apa identitas Anda di dunia tengah? Ren Xiaosu menyeringai, apakah saya? Saya seorang sukarelawan normal untuk pembangunan Northwest. Penuh kebohongan, gumam An, oh, mengapa kamu tiba-tiba kembali? Ren Xiaosu berkata dengan serius, Vaduz ini adalah kota penting di selatan, dan aku memang khawatir tentang kecelakaan di antara kalian berdua. An curiga, apakah kamu tidak tahu di mana stasiun itu? Hahaha, bagaimana mungkin? Ren Xiaosu tertawa, bagaimana saya bisa membuat kesalahan tingkat rendah ini ketika Ren Xiaosu berjalan di sungai dan danau? An segera memutuskan bahwa barang-barang itu memang dikembalikan karena mereka tidak tahu di mana stasiun itu berada. Ini digunakan sebagai pemandu wisata untuknya dan Chen Cheng. Bab 1127. Pelatihan anti-stres. Di kota Vaduz, Ren Xiaosu berjalan di depan dengan ayunan, dan kedua Chen Cheng dan An mengikuti seperti pengikut. Perasaan ini membuat dua pemburu hadiah sangat tercekik. Kadang-kadang Ren Xiaosu juga akan menginstruksikan Chen Cheng dan An untuk membeli makanan ringan atau sesuatu, tanpa membayarnya. Chen Cheng bertanya-tanya, kamu bisa membiarkan kami berbelanja dan aku masih bisa mengerti, tapi apa yang kamu lakukan jika kamu tidak membayarnya? Pangsit ini bukan yang ingin kita makan. Ren Xiaosu menerima begitu saja dan berkata, saya tidak punya uang. Dia benar-benar tidak punya uang. Setelah dia datang ke negara penyihir, dia tidak perlu mengeluarkan uang, dan ada domba di pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Ren Xiaosu masih memiliki banyak emas, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Di satu sisi, itu karena mata uang di sini adalah koin yang dikeluarkan oleh bank sihir, dan penggunaan langsung emasnya akan menimbulkan kecurigaan. Di sisi lain, mudah untuk meningkatkan kebahagiaan dengan menggunakan uang orang lain untuk membeli barang-barang Anda sendiri. Pada saat ini, Chen Cheng tiba-tiba mengerti mengapa dua orang domba, Li Gongcheng dan Liu Ting, akan menggigit gigi mereka di Ren Xiaosu. Ini benar-benar tingkat orang sombong ini, yang dapat membuat orang terengah-engah. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, benar, apakah Anda menerima pelatihan anti-stres? Pelatihan anti-stres. Chen Cheng membeku sesaat. Tentu saja aku tahu. Aspek apa yang kamu latih? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu, dia ingin mengetahui isi pelatihan penyihir itu, sehingga dapat merumuskan rencana pertempuran di masa depan. Chen Cheng dan An saling melirik. Tampaknya tidak ada yang mengatakan. Dia menjawab, kita harus tidur di pemakaman selama seminggu sebelum upacara dewasa. Bahkan jika kita takut, kita tidak bisa melarikan diri di malam hari, dan kita bahkan tidak bisa berteriak. Jika aturan dilanggar, waktunya akan mulai lagi. Ren Xiaosu membeku sejenak, apakah ada? Kita masih harus makan organ internal hewan dingin dan tidak bisa muntah, kata Chen Cheng. Kita harus hidup sendirian di hutan belantara selama sebulan. Bisakah kamu mengambil mata yang nyata? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mata sebenarnya adalah senjata penyihir. Bagaimana penyihir bisa bertahan di alam liar tanpa senjata? Kata Chen Cheng. Ren Xiaosu cemberut, saya tidak berbicara tentang pelatihan stres. Chen Cheng sedikit tidak puas ketika dia melihat rasa tidak hormat Ren Xiaosu. Pelatihan yang dialami pemburu bayaran kita tidak dapat dilakukan oleh penyihir lain, dan seluruh negara penyihir itu unik bagi kita. Kalau begitu aku bisa yakin, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Pertama-tama, tidur selama seminggu di kuburan mungkin merupakan latihan nyali, tetapi dalam pandangan Ren Xiaosu, itu tidak banyak gunanya. Kedua, cukup berguna untuk hidup sendirian di hutan belantara selama sebulan, tetapi orang-orang ini masih menyimak channel Dongeng Donghua dan bertahan hidup dengan mata penglihatan yang nyata. Yang sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pelatihan, lingkungan ekstrim. Sejujurnya, status penyihir ini terlalu tinggi, begitu banyak sehingga rasa hormat kolektif baik, bahkan pemburu hadiah seperti organisasi berbasis pertempuran. Mata pelajaran pelatihannya sama dengan permainan anak-anak. Dan Ren Xiaosu mengatakan bahwa pelatihan tekanan, banyak tentara di Cina dan Turki harus mengalami, contoh paling sederhana adalah seseorang menembak di telinga. Tetapi tentara harus menembak secara akurat, lebih dari 8 cincin senjata,
Misalnya, seseorang mengutuk keras di telinga tentara juga perlu menginterpretasikan peta dengan cepat. Misalnya, jika seseorang menarik kunci pengaman granat, tentara harus mengingat semua rute perjalanan dalam 5 detik. Pelatihan anti-stres bukan tentang seberapa banyak kesulitan yang ingin Anda derita, tetapi tentang membuat Anda tetap fokus di bawah tekanan yang ekstrim. Chen Cheng memandang Ren Xiaosu dan berkata, apakah kamu memandang rendah penyihir itu? Dapat dikatakan, Ren Xiaosu mengangguk santai, ada kemampuan yang kuat di langit, tetapi dia mengabaikan pelatihan pertempuran. Chen Cheng masih sedikit tidak yakin, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Ren Xiaosu menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mencoba menyanyikan mantra dengan mata penglihatan nyata sekarang. Chen Cheng membeku sejenak dan berkata, mantra itu baru saja bernyanyi di sini. Ren Xiaosu menginjak punggung kakinya, dan mantranya berhenti tiba-tiba. Sakit, sakit, teriak Chen Cheng, memegangi kakinya. Dengar, kalian berdua tidak bisa menyelesaikan mantra, kata Ren Xiaosu. Kapan kamu bisa bersikeras menyelesaikan mantra dalam keadaan apapun, maka itu menunjukkan bahwa kamu memenuhi syarat untuk melawan aku. Tentu saja, itu hanya berkualitas. Hanya dalam di toko pandai besi, aku baru saja mencubit lehermu. Matamu yang sebenarnya jatuh ke tanah. Pikirkan jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apakah kamu punya ruang untuk melawan? Chen Cheng dan An An saling melirik dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Ren Xiaosu benar-benar tampak masuk akal. Jika nyanyian itu diinterupsi dengan diinjak oleh orang lain, lalu apa gunanya kemampuan untuk membebaskan sihir? Banyak orang berpikir bahwa jika mereka ingin berkonsentrasi, mereka akan dapat berkonsentrasi, tetapi tidak demikian halnya. Diperlukan banyak pelatihan kejam untuk terbebas dari campur tangan pihak luar. Chen Cheng bertanya, Anda sendiri mungkin tidak dapat berkonsentrasi di lingkungan apapun. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, ayo dan injak aku untuk melihat apakah aku akan mengganggu konsentrasiku. Tepat ketika Ren Xiaosu mengatakan setengah dari kalimat ini, Chen Cheng sudah melangkah dan melangkah, tetapi kata-kata Ren Xiaosu tidak memiliki jeda, dan bahkan nadanya tidak terpengaruh. Ren Xiaosu terus berjalan maju, apakah kamu melihatnya sehingga mantramu akan berguna? Pada saat ini, An An tiba-tiba menyusul dan berkata dengan serius, bagaimana cara melatih kemampuan anti-stres? Anda mengajari saya dapat membayar Anda koin emas. Sudut mulut Ren Xiaosu sedikit terbalik, itu bisa diajarkan, tapi aku tidak butuh koin emas, aku hanya perlu mengawasi penampilanmu. Bagaimana harus bersikap? An An bertanya. Panekup di sana terlihat lesat. Kalian berdua akan membantuku membeli satu, kata Ren Xiaosu. Pada saat ini, An An dan Chen Cheng tiba-tiba merasa bahwa mereka mungkin benar-benar menjadi pelayan Ren Xiaosu di sepanjang jalan. Faktanya, Ren Xiaosu dapat memberitahu mereka semua karena dia telah menentukan bahwa organisasi yang mereka miliki adalah organisasi yang Ren tetap di kerajaan sihir. Karena ketika dia melangkah ke toko pandai besi, istana telah memberitahunya bahwa dia telah menemukan petunjuk kedua yang berkaitan dengan Ren He. Adapun berapa banyak informasi yang bisa dia dapatkan dari petunjuk ini, itu tergantung pada Ren Xiaosu untuk menggali dirinya sendiri. Ketika melewati katedral di pusat kota, Ren Xiaosu melihat banyak orang memindahkan barang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? An An memikirkannya, kebiasaan keluarga berkelahi hari ini adalah hari terakhir bulan Mei. Pada jam 6 pagi di hari pertama setiap bulan, akan ada penyihir di sini untuk berdoa bersama rakyatnya. Apakah ada moral? Ren Xiaosu bingung. Mungkin berharap bahwa orang-orang akan selalu menyimak channel Dongeng Donghua dan mengingat kebaikan keluarga berkelahi, jawab Chen Cheng. Bab 1128. Pentingnya pelatihan anti-stres. Katedral Vaduz adalah bangunan gotik yang paling khas, dan strukturnya yang rumit membuatnya tampak misterius dan serius. Lengkungan berduri, pilaster, kisi-kisi bunga, dan berbagai elemen bertemu untuk membentuk tampilan akhir katedral. 61 menara menunjuk ke langit seperti talin yang padat, dan sebuah patung humanoid berdiri di setiap puncak menara. Siapa patung di puncak menara? Ren Xiaosu mendongak. Ini adalah penyihir hebat dari keluarga berkelahi, jawab An An. Faktanya,
puncak dari katedral di daerah lain semuanya adalah penyihir terkemuka dari seluruh organisasi penyihir. Hanya gereja-gereja di wilayah keluarga berkelahi yang hanya memegang pahatan penyihir mereka sendiri. Dengan cara ini, ada juga 601 patung di katedral Vaduz ini, yang juga merupakan penyihir sejarah keluarga berkelahi sendiri. Kapan gereja ini dibangun? Ren Xiaosu bertanya. Itu dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi bukan seperti itu setelah direnovasi 60 tahun yang lalu. An-an menatap patung di puncak menara. Saat itulah mereka melepas patung Russell. Ren Xiaosu melirik An-an, apa hubungan antara Russell dan organisasi Anda? An juga melirik Ren Xiaosu, apa hubungannya ini denganmu? Ren Xiaosu tersenyum dan berhenti bicara. Jika organisasi ditinggalkan oleh kesatria Ren dia membantu Russell dalam bencana itu, maka kedua belah pihak harus memiliki hubungan kerjasama yang sangat dekat. Menurut dugaan Mek, Russell dibunuh oleh para bangsawan zaman dulu, yang tampaknya menjadi alasan bagi An-an dan yang lainnya untuk membenci organisasi sihir. Tentu saja, semua ini masih dugaan yang tidak pasti, dan kebenaran membutuhkan Ren Xiaosu untuk menemukannya sendiri. Namun, yang dapat dipastikan oleh Ren Xiaosu adalah bahwa sejak 60 tahun yang lalu, keluarga berkelahi memiliki ambisi, mereka mengundang semua penyihir dari keluarga penyihir lainnya ke altar. Hanya untuk saat ketika mereka saling berseberangan. Apakah perselisihan sipil? Ren Xiaosu sangat menantikan ini terjadi. Apa yang akan dilakukan penyihir besar di depan gereja pada jam 6? Ren Xiaosu bertanya. Itu akan menunjukkan keajaiban? Chen Cheng dengan tenang menjawab, biarkan orang melihat kekuatan yang tidak manusiawi, dan bantu mereka memberkati iman mereka. Bukankah itu hanya untuk melepaskan sihir yang tampan? Ren Xiaosu dengan jijik berkata, dengan energi untuk berpura-pura menjadi hantu, lebih baik memikirkan bagaimana membuat dirimu lebih kuat. Tidak heran kau tidak berani mendapatkan kembali ilmu pengetahuan. Lepaskan, mari kita pergi, kita akan kembali jam 6. Teokrasi adalah batu penjuru kerajaan penyihir, untuk melindungi batu penjuru ini, penyihir tidak akan membiarkan apapun yang dapat menantang otoritas mereka muncul. Sebagai seorang lelaki Turki Tengah, Ren Xiaosu akan merasa bahwa semua ini sangat cacat, tetapi orang-orang di sini menganggap ini sebagai hal yang biasa setelah mengalami kesalahan budaya. Ketika Ren Xiaosu membawa Chen Cheng dan An-an ke pos di utara kota, Mei Ge dan domba sudah tidur lebih awal. Mei Ge, si manis putih konyol ini, bahkan meninggalkan pesan di kamar yang ditugaskan untuk Ren Xiaosu, dia harus bangun jam 5.30 pagi untuk menghadiri kebaktian di Katedral Vaduz. Jangan tidur terlalu larut. Ren Xiaosu bergumam, aku masih pria yang hangat. Langit akan cerah di awal musim panas, dan akan berubah dari hitam menjadi abu-abu pada pukul 4:30. Mei Ge datang mengetuk pintu kamar Xiaosu, bangun, bawa kamu untuk melihat keajaiban. Ren Xiaosu membuka pintu, kamu juga seorang penyihir, bagaimana kamu masih bisa percaya pada mukjizat? Cuma bercanda, kata Mega sambil tersenyum. Kami para penyihir kecil umumnya tidak mau ketinggalan liturgi jenis ini di awal bulan. Karena ini adalah waktu terbaik bagi kami untuk mengamati perapalan mantra penyihir besar. Austria, Ren Xiaosu mengangguk, itu hanya menonton dan belajar. Awalnya Ren Xiaosu berpikir bahwa dia dan Mego pergi untuk mengamati, tetapi hasilnya adalah hampir setengah dari seluruh karavan bangun lebih awal dan bergegas ke arah Katedral Vaduz. Tidak hanya itu, di seluruh kota Vaduz, banyak orang berjalan keluar dari rumah mereka, seolah-olah aliran air berkumpul menuju Katedral Vaduz. Orang-orangnya mengenakan jubah merah, dan wajah semua orang tersembunyi di balik tudung jubah merah. Seluruh kota Vaduz menghadap ke langit seperti laut merah. Mei Ge meminta pria domba Li Chengli untuk mengambil beberapa kain merah lebar dari tas. Kami tidak membawa pakaian merah, jadi saya membiarkan Li Chengli membeli beberapa kain merah untuk keadaan darurat, dengan cepat, dan menaruhnya di tubuh saya, tutupi kepalamu. Ren Xiaosu melihatnya sebentar, dan kain merah itu memang cukup besar untuk terlihat seperti sprei. Mengapa memakai mantel merah? Ren Xiaosu bertanya. Jika Anda tidak mengenakan gaun merah, Anda tidak menghormati para dewa, kata Mego. Jika kondisi keluarga mengizinkan, Anda masih harus memegang lampu di tangan Anda.
Minyak lampu juga indah dan harus diekstraksi dari susu kambing. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan benar-benar melihat beberapa orang percaya berwarna merah memegang lampu mentega berjalan perlahan. Apa yang disebut agama jelas bukan untuk memberi manusia Tuhan. Ia harus memiliki ritual yang ketat. Semakin seremonial semakin misterius. Namun, Ren Xiaosu melihat adegan ini dan berpikir bahwa semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mengenakan pakaian merah. Yang sangat nyaman bagi pembunuh bayaran untuk melakukan pemancungan, setelah membunuh, ia dapat mengenakan kain merah dan ia dapat pergi dengan kerumunan. Misalnya, jika dia ingin membunuh penyihir hebat ini, dia hanya perlu menembakkan tembakan dalam jarak tembak, dan kemudian dia bisa membuang senjata api dan masuk ke kerumunan. Jika penyihir bisa menggunakan sihir untuk memblokir peluru, maka ia juga bisa menggunakan penembak jitu hitam. Jika penembak jitu hitam tidak bekerja, ia bisa menggunakan peluru hitam, yang cukup kejam. Melihat Ren Xiaosu tidak berbicara, Mei Ge bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu inginkan? Oh, tidak ada, Ren Xiaosu tersenyum tanpa bahaya. Pada saat ini, lautan merah orang sudah berkumpul di depan Katedral Fadus, dan 5 penyihir berjubah merah telah menggantung tangan mereka di karpet merah di depan gereja. Perbedaan antara kostum penyihir dan orang tua mereka adalah bahwa lengan jubah merah mereka juga dihiasi dengan bulu-bulu putih. Pada pukul 6, di belakang jam besar di bagian atas katedral, bel berbunyi keras. 5 penyihir di karpet merah membuka tangan mereka pada saat yang sama, seolah-olah memeluk para dewa di langit. Apakah orang di depan kepala berkelerai? Ren Xiaosu bertanya dengan suara rendah. Tidak, kepala keluarga sudah lama tidak berpartisipasi dalam hal semacam ini, kata Mei Ge. Jangan bicara dulu, upacara akan segera dimulai. Ketika bel jatuh, penyihir besar yang berdiri di depan karpet merah mengambil mata merahnya yang sebenarnya dari lengan bajunya, dan semua orang menahan napas. Penyihir hebat itu berteriak keras, tidak ada hal seperti itu. Tersentak. Dalam cahaya pagi, pintu gelap kegelapan tiba-tiba terbuka di depan penyihir agung, dan di balik pintu itu ada tangan yang ramping tapi kuat. Yang mengipasi wajah penyihir hebat itu dan menyela nyanyian. Ren Xiaosu berbisik, apakah Anda mengatakan bahwa pelatihan stres itu penting atau tidak? Bab 1129, Situs Rollover Besar. Gerbang bayangan muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Ini sangat cepat sehingga kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ngomong-ngomong, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul, dan kemudian sebuah tangan menamparkan penyihir itu begitu keras hingga menghilang. Tamparan dalam keheningan itu jelas dan keras, semua orang bodoh, dan penyihir itu juga bodoh. Namun, tidak ada yang terjadi setelah tamparan itu, dan semua yang terjadi di depan Katedral Fadus yang khusyuk seperti ilusi. Ya, puluhan ribu orang memiliki ilusi yang sama. Karena ruang di pintu Katedral Fadus terbatas dan ada terlalu banyak orang percaya, jajaran orang percaya jauh di jalan-jalan lain. Orang-orang pinggiran ini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hanya merasa bahwa upacara hari ini. Ini sedikit berbeda. Perlahan-lahan, orang-orang di belakang mulai bertanya kepada orang-orang di depan mereka. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Suasana di depan gereja mulai mendidih, dan Ren Xiaosu meletakkan tangannya di spray merah yang dia tutupi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu saja, dia menamparkan wajahnya, dan Ren Xiaosu tidak harus bertarung melawan penyihir besar. Tetapi dia ingin mencoba apakah penyihir besar yang disebut itu dapat terus menyanyikan mantra di bawah gangguan. Tapi ternyata penyihir besar ini belum menerima pelatihan anti-stres, sedikit pengaruh luar, mantra ini akan rusak. Bukan untuk mengatakan seberapa lemah penyihir hebat itu, tetapi itu adalah kasus orang normal tanpa pelatihan. Di masa lalu, semua orang melihat betapa pandai para penyihir untuk merapal mantra, hanya Ren Xiaosu yang peduli tentang kekurangan di balik mantra ini. Kemudian Ren Xiaosu berpikir keras untuk semalam, dan tiba-tiba menyadari bahwa mungkin kemampuan Shadow Gate yang relatif tidak signifikan sekarang adalah musuh alami para penyihir. Para penyihir sendiri sangat menyadari bahwa situasi mereka yang paling ditakuti tiba-tiba didekati oleh musuh, setelah reaksinya luar biasa, mereka kemungkinan akan terbalik di selokan. Jadi,
Apakah ada kemampuan di dunia ini yang lebih cocok untuk close up daripada Shadow Gate? Ya, tapi jelas tidak banyak. Dapat dikatakan bahwa ketika Ren Xiaosu mengetahui penggunaan unik dari Shadow Gate, penyihir yang ingin menyanyikan mantra tingkat tinggi dari wajahnya menjadi sangat mustahil. Sekarang Ren Xiaosu bahkan menyebut dirinya predator penyihir, tidak berlebihan. Mulut Mei Ge, Li Gongcheng, Liu Ting dan yang lainnya perlahan-lahan terbuka, semuanya shock. Ren Xiaosu merasa bahwa dia harus mengikuti orang banyak, jadi dia perlahan membuka mulutnya. Penyihir besar itu berdiri di atas karpet merah dan melirik ke sampingnya, tetapi dia tidak menemukan orang yang abnormal. Di depannya, semua orang berpakaian merah, seperti puluhan ribu saudara kembar. Penyihir besar itu memandang keempat penyihir di sebelahnya, dan keempat penyihir itu semuanya tampak kosong. Apakah itu diserang oleh penyihir lain? Tidak, ini bukan sihir. Setidaknya penyihir besar belum pernah melihat sihir seperti itu yang melakukan perjalanan secara acak melalui ruang angkasa. Ini bukan sihir. Penyihir besar itu melihat kembali ke kerumunan orang percaya di depannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membuang waktu untuk masalah yang tidak berguna, tidak peduli siapa yang melakukannya. Dia hanya bisa diselidiki setelah itu. Sekarang, menit dan detik ini, hal terpentingnya adalah menjalankan ibadah. Jika tidak keluarga berkelahi akan ditanyai oleh orang percaya. Penyihir besar itu memegang mata penglihatan sejati di satu tangan, sementara tangan lain mengambil tongkat sihir dari penyihir di sebelahnya, dan ia bersandar dengan kuat di tanah. Ketika tongkat itu jatuh, orang-orang percaya kembali diam. Penyihir besar itu berkata dengan keras, para dewa mengungkapkan bahwa orang-orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan yang hadir memiliki tubuh yang berdosa, dan saya, sebagai penerusnya yang setia, akan menerimanya atas namanya. Setelah sebuah telapak tangan, semua dosa Anda akan dihapuskan. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Ren Xiaosu bertanya dengan suara rendah, bukankah penyihir memproklamirkan diri sebagai dewa, bagaimana dia menjadi penerus Tuhan lagi? Dewa sejati yang mati, dan para penerus yang masih hidup, kata Mego, jika dia mati, keturunannya juga akan memperlakukannya sebagai dewa sejati. Dan kemudian menempatkan patungnya di Katedral Vadus. Lalu suatu hari gereja akan dipenuhi dengan patung-patung dan tidak dapat ditampung lagi. Bagaimana jika kamu pergi lagi? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Mei Ge tidak menjawab untuk waktu yang lama, dan dia berkata bahwa dia terlalu gelisah dalam berpikir. Pada saat ini, 4 penyihir di samping penyihir besar dengan kuat menjaganya, takut tidak akan ada lagi ngengat dalam liturgi ini. Para penyihir sudah siap, dan jika sesuatu yang serupa terjadi lagi, mereka akan segera bertindak. Penyihir besar itu melirik mereka dan sedikit mengangguk, dan tongkat di tangannya kembali ke tanah lagi, dosa orang fasik telah dihapuskan. Sekarang, kita akan menaruh iman kita kepada para dewa. Setelah selesai berbicara, dia mulai melantunkan mantra lagi, itu. Tersentak. Kamu akan dibaptis untuk orang berdosa. Tersentak. Pembaptisan hampir selesai. Tersentak. Apa akhirnya? Otak penyihir berdengung, dan seluruh orang tersesat, kehilangan kemampuan normalnya untuk berpikir. Adapun kekuatan Xiaosu, itu lebih dari sekedar penggemar. Keempat penyihir di samping penyihir agung telah menjaga sepanjang waktu, tetapi lokasi di mana gerbang bayangan dibuka terlalu acak dan terlalu cepat untuk memungkinkan mereka bereaksi sama sekali. Bagaimana penyihir yang terhormat ini bisa dibandingkan dengan kecepatan saraf refleks? Penyihir hebat itu ditampar 4 kali berturut-turut, itu benar-benar kutukan tanpa tanda jasa. Pintu jahat yang mengerikan. Pada saat ini, penyihir hebat itu telah jatuh ke dalam kondisi setengah koma. Seorang penyihir kecil bergegas membantu penyihir besar itu masuk ke dalam gereja, dan kemudian dia berteriak kepada penjaga tombak di sisi gereja. Orang-orang yang bersalah dan jahat di sini telah menjadi setan. Dia telah membuat kita marah dengan dosa-dosanya, pergilah dan temukan dia. Petik 2. Ren Xiaosu sangat emosional ketika mendengar ini di tengah orang banyak. Tongkat dewa adalah tongkat dewa. Tidak masalah jika aku tahu situasinya, kata-kata Huyu akan datang dengan santai. Ini luar biasa. Namun, kali ini Ren Xiaosu penuh belas kasihan. Jika dia benar-benar melakukannya, dia mungkin akan menamparkan otak penyihir besar itu dalam sebuah tamparan.
Tetapi kemudian kota Vadus harus dengan cepat diblokir, semua orang harus terperangkap di sini. Tujuan Ren Xiaosu adalah kota Gen. Dia tidak berencana membuang terlalu banyak waktu di sini, dan keluarga berkelahi melihat itu akan terbalik. Jika Anda memiliki penyihir besar, Anda akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Untuk sementara waktu, semua orang percaya yang berpakaian merah mulai melarikan diri, dan Ren Xiaosu juga dievakuasi menuju pos bersama Mei Ge. Kota Vadus juga menjadi kacau. Begitu mereka memasuki pos, Ren Xiaosu melihat bahwa Qian Weining telah memanggil penjaga untuk menarik kuda keluar dari kandang. Ketika dia melihat Mego, dia buru-buru berkata, "Ya Tuhan Mego, Vadus memiliki sesuatu yang serius, kita harus pergi dengan cepat di sini, jika tidak, karavan akan terperangkap di sini di Vadus." Setelah 1 hari penundaan, karavan harus meningkatkan biaya hari itu. Kuda makan makanan, orang makan, dan semua limbah ini adalah uang. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, "Bisakah kita keluar saat ini?" Qian Weining berpikir sejenak dan berkata, "Jangan khawatir tentang menjadi orang tua, aku punya jalan." Bab 1130, kekuatanku terlalu besar. Hampir setengah dari karavan pergi ke upacara pemujaan Katedral Vadus. Perlahan-lahan semua orang kembali ke pos, sementara Qian Weining menunggu di pintu pos untuk mendesak semua orang berkemas dengan cepat. Ren Xiaosu dapat melihat bahwa Qian Weining benar-benar cemas. Insiden tiba-tiba di Katedral Vadus ini benar-benar dapat memengaruhi rencana tersembunyi karavan. Ren Xiaosu tidak perlu membersihkan apapun, jadi dia menyombongkan diri dan duduk di pintu pos. Hanya dalam 1 jam, 4 atau 5 penjaga melewati gerbang pos, dan satu lagi dengan hati-hati memeriksa karavan di pos. Tapi yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah setelah Qian Weining menyerahkan beberapa dokumen, para penjaga pergi. Pada awalnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa Qian Weining mungkin memiliki hubungan yang bermusuhan dengan keluarga berkelahi. Jika tidak, mengapa dia begitu berhati-hati dan gugup dalam keluarga berkelahi? Tapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa fakta-faktanya tampaknya tidak seperti yang dia duga. Qian Weining dapat berurusan dengan para penjaga dalam beberapa kata, dan dia diperkirakan memiliki kredensial tingkat tinggi pada keluarga berkelahi. Nah, rencana Qian Weining kemungkinan adalah rencana keluarga berkelahi. Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa, juga dia tidak memberitahu Mego ini konyol dan putih manis, selama dia bisa pergi ke kota Gen seperti yang diharapkan. Qian Weining tidak punya rencana baginya untuk menjadi penting. Setelah beberapa saat, Chen Cheng dan An juga kembali. Mereka tidak pergi untuk bertemu dengan bibinya, tetapi mengungkapkan sikap mereka segera setelah mereka melihat Ren Xiaosu, "Tolong latih kami dalam anti-stres." Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda tahu betapa pentingnya pelatihan anti-stres?" "Mengerti," kata Chen Cheng dan An serius. Keduanya juga mengenakan pakaian merah dan jelas berpartisipasi dalam liturgi Katedral Vadus, jadi mereka harus menyaksikan bagaimana penyihir itu terputus dari casting sihir mereka. Pada saat itu, satu-satunya pemikiran dari keduanya adalah, pelatihan anti-stres sangat diperlukan. Penyihir agung itu memegang mata merah dengan penglihatan sejati, dan tidak tahu berapa tahun berlatih sihir. Akibatnya, setelah bertahun-tahun kerja keras, belajar intensif, dan meditasi, mereka semua ditampar di wajah. Chen Cheng dan An mengerti bahwa tamparan ini tidak memerlukan banyak kekuatan, cukup selap pikiran Anda, sehingga Anda tidak dapat menyanyikan mantra sepenuhnya, Anda secara alami akan kalah. Penyihir yang tidak bisa mengucapkan mantra tidak sebagus orang biasa. Jadi, mereka berdua langsung ingat latihan stres yang dikatakan Ren Xiaosu. Mereka membutuhkan pelatihan seperti itu. Pada saat tertentu, mereka bahkan curiga bahwa tamparan itu adalah penggemar Ren Xiaosu, tetapi mereka mengira itu bukan Ren Xiaosu. Dalam kesan mereka, Ren Xiaosu adalah gladiator, murni dari awal hingga akhir, yaitu orang-orang yang mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung, dan tidak tahu ilmu sihir. Dan Chen Cheng juga menegaskan berkali-kali dengan orang-orang domba, Ren Xiaosu bukan penyihir, atau kekuatan alami. Poin paling penting adalah bahwa Ren Xiaosu berasal dari dunia tengah dan tidak tahu bahasa penyihir, jadi dia tidak bisa melakukan sihir sama sekali. Pintu bayangan yang terbuka di depan penyihir besar itu masih didefinisikan sebagai jenis sihir yang baru,
setelah bertahun-tahun, sihir baru memang ditemukan, sebenarnya. Para penyihir bukanlah pencipta sihir, tapi penemunya. Masih ada beberapa kerajinan sihir yang termasuk dalam rencana induk sihir, tetapi hanya beberapa orang yang telah menguasai peta meditasinya, misalnya, astrologi meteorit adalah seperti ini. Metode. Keluarga Tudor tidak hanya memiliki misteri seperti itu, tetapi keluarga Berkeley juga memilikinya. Inilah sebabnya mengapa Russell sangat menentang aturan aristokrat dari organisasi sihir. Ia ingin mendirikan sekolah sihir dan mengintegrasikan semua sihir ke dalam sekolah. Dengan cara ini, penghalang sihir antara keluarga hancur, tetapi ini juga melanggar kepentingan mendasar para bangsawan. Siapa yang mau berbagi hal-hal berharga seperti itu dengan orang lain? Jika bukan karena kejeniusan Russell sendiri, ia bisa bermain terlalu banyak, dan ia mengumpulkan banyak pengikut muda di sekitarnya. Saya khawatir dia tidak bisa selamat dari malapetaka. Sekarang Russell sudah mati, tidak ada yang menyebutkan apapun tentang melanggar batas keluarga. Karena itu, mungkin juga seseorang telah menguasai sihir baru tetapi merahasiakannya. Jika tidak, Anda tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi pada Shadowgate. Spekulasi semacam ini memberikan kenyamanan bagi Ren Xiaosu. Pada saat ini, penyihir besar keluarga Berkeley mencari pembunuh. Mereka semua berspekulasi bahwa ini mungkin metode yang dikirim oleh keluarga musuh untuk menghancurkan gengsi mereka. Tidak ada hubungan dengan penyihir kecil seperti Mego. Lagi pula, siapa yang mau memprovokasi penyihir keluarga besar? Apakah kamu panik? Melihat tes sederhana Xiao Xiao, itu akan segera dinaikkan ke tingkat perjuangan politik oleh keluarga Berkeley. Sebelum karavan pergi, ada berita baru di jalan. Ren Xiaosu mendengarkan orang yang lewat dan berkata, ada seorang penyihir di sisi gereja yang berkata kepada dunia luar bahwa ada orang jahat di kerajaan, yang telah mengkhianati para dewa. Dan para dewa benar, penyihir hebat yang dipukuli itu menurunkan mukjizatnya, yaitu menyalahkan keluarga Berkeley sebagai penerus Tuhan. Tetapi untuk duduk dan menonton orang-orang yang mengkhianati para dewa terus bersikap gegabah. Para dewa percaya bahwa keluarga Berkeley adalah pengikut yang paling setia, sehingga mereka berharap dapat memberantas pengkhianatan di utara. Orang-orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan lewat tertegun sejenak, siapa pengkhianatan itu? Apakah itu tidak cukup jelas? Orang yang lalu lalang merendahkan suaranya dan berkata, keluarga Winston Utara selalu setia kepada keluarga Berkeley, dan tentu saja sisanya adalah keluarga Norman dan keluarga Tudor. Ah, Norman dan Berkeley, apakah sedang terjadi perang di kerajaan? Seru seseorang dengan suara pelan. Apa yang terjadi pada perang? Mereka mengkhianati para dewa, dan tentu saja mereka harus berperang melawan mereka. Mereka mengkhianati para dewa, dan mereka mengkhianati kita, kata seorang. Ren Xiaosu terpana. Krisis kemampuan hubungan masyarakat keluarga Berkeley juga kuat. Hanya membuat keributan, apakah diarahkan pada keluarga Norman dan keluarga Tudor di wilayah itu? Gosip semacam ini dengan tujuan politik yang kuat memperjelas bahwa keluarga Berkeley telah meneruskannya. Malam, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa 5 tamparannya telah secara langsung memajukan rencana keluarga Berkeley selama beberapa bulan. Ketika karavan itu berangkat, Mei Ge menghela napas dalam gerbong, kami sudah dekat pada waktu itu, dan aku merasakan sakit di kelima telinga yang ditampar itu. Aku tidak tahu siapa yang menemukan sihir baru, dan itu agak merusak. Ren Xiaosu melirik Mei Ge, kamu tidak mengipasi wajahmu lagi. Mei Ge melirik Ren Xiaosu, kuncinya adalah bahwa pria itu memiliki terlalu banyak kekuatan, aku telah melihatnya mengipasi gigi penyihir besar. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.